Tiga orang kurir narkoba jaringan internasional ini berhasil ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Lampung, Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Ketiganya ditangkap pada waktu yang berbeda. Penangkapan ketiganya diawali dengan ditangkapnya dua orang kurir berinisial S, 43 tahun, dan U, 33 tahun. Keduanya merupakan warga Jawa Timur. Pelaku S dan U membawa sabu-sabu dari Malaysia ke Madura. Dari Malaysia, kedua pelaku menggunakan transportasi kapal menuju Sumatera Selatan. Kemudian tersangka menuju Madura melalui jalur darat dengan menumpang bus. Ketika berada di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Senin 7 Agustus 2023, kedua berperilaku mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, polisi mendapatkan 10,3 kg sabu-sabu dari dua tas ransel yang dibawa kedua pelaku. Kedua pelaku menyamarkan paket sabu-sabu dengan dibungkus plastik bening berbentuk pipi. Sabu-sabu diselipkan bersama barang-barang lain di dalam tas ransel milik kedua pelaku. Dari pemeriksaan, kedua pelaku diketahui sudah 3 kali menyelundupkan sabu-sabu ke tujuan yang sama. Sementara satu orang kurir narkoba lainnya ditangkap, yakni AA, 29 tahun, warga Sumatera Utara. AA ditangkap di Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni pada Rabu malam 9 Agustus 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. AA mencoba menyelundupkan sabu-sabu seberat 1,7 kg yang dibungkus lakban dan dimasukkan dalam toples ikan asin dari Sumatera Utara ke Provinsi Bali. Direktur Res Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erin Tangjaya mengatakan pelaku U dan S merupakan kurir narkoba jaringan internasional. Pelaku U dan S tergiur menjadi kurir sabu karena masing-masing akan dibayar 50 juta jika barang haram tersebut sampai di Madura, Jawa Timur. Sementara untuk pelaku berinisial AA mendapatkan sabu-sabu dari Medan, Sumatera Utara dan akan diselundupkan ke Bali. Pelaku AA ini merupakan kurir narkoba antar provinsi. Pelaku AA mendapat upah 15 juta setelah sabu-sabu sampai di Bali. Sangat tersamar. Mereka menganggap bisa lolos dari Bakauheni. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, ini semua 10 kilo didapatkan di dua tersangka, yaitu inisial S dan U. Kemudian kedua tersangka ini ternyata memang jaringan sindikat Madura ini setiap pulang dari Malaysia, ya, mereka itu melewati jalur belakang istilahnya, ya, jalur belakang atau jalur laut, yang mana mereka melalui jalur laut naik ke Sumatera Utara, ya, naik ke Sumatera Utara, kemudian baru melakukan perjalanan lintas Sumatera menuju Bakau, masuk ke Merak sampai ke Jawa Timur. Ya, kita duga barang ini akan dimasukkan ke wilayah Madura, Bangkalan, ya, karena pada saat itu ada nomor yang memang bisa kita ketahui yang menghubungi dengan kedua pelaku ini, tapi saat ini sudah mati nomor tersebut. Kedua pelaku ini diupah sebesar 50 juta, ya, oleh yang memerintahkan membawa sabu tersebut dari Malaysia menuju ke Indonesia. Dari hasil penyitaan 10 kilo sabu ini yang kita perkirakan, kita juga menyita ada handphone, ada juga tas, 2 buah tas dari kedua pelaku. Ya, kita jerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika seperti yang disampaikan tadi. Kasus hitam Penmas, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kita tidak sebut lagi pasalnya, yang jelas pasti dihukum mati. Ya, jadi ancaman hukumannya pasti mati. Itu kalau kita terapkan pasal 114, 112, 132. Ya. Dengan disitanya barang bukti sabu-sabu seberat 12 kg bernilai 17 miliar lebih tersebut, sebanyak 45.812 jiwa berhasil diselamatkan. Saat ini Polda Lampung masih terus melakukan pengembangan terkait tersangka lain yang terlibat dalam sindikat narkotika jaringan internasional tersebut. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini ketiga pelaku ditahan di Polda Lampung. Polisi menjerat ketiga pelaku dengan pasal berlapis Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.